mulai move on lagi atau gimana sih? Sekarang lagi tidak memikirkan percintaan dulu karena ini lagi kerjaan juga lagi lumayan agak padat, jadi saya lagi fokus dulu untuk kerja dulu lagi sekarang. Nanti itu belakangan lah pasti. Sempet trauma atau gimana sih? Nggak ada trauma sama sekali. Jadi ya kalau misalnya kita udah memutuskan untuk menjalin hubungan percintaan, ya konsekuensinya antara lanjut atau enggak kelar gitu. Jadi aku udah tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi mungkin di hubungan aku yang sebelumnya ini ternyata aku belum berhasil. Jadi ya udah nggak patah semangat. Jadi jalan terus sambil waktu berjalan juga sambil berdoa semoga dapat penggantinya. Sempat piki-piki nggak sih? Piki-piki enggak juga. Ya kalau pilih-pilih ya pasti harus juga, tapi nggak yang terlalu spesifik harus gini. Cuman ya yang sesuai aja sama kayak apa ya, istri material lah. Tapi tetap ya keluarga ibaratnya nanyain atau gimana gitu. Ya keluarga pasti nanyain, tapi kan semua keputusannya ada di aku juga gitu. Kalau sama kayak mantanku yang sebelum ini juga masih tetap hubungannya baik sama keluarga aku, sama mama aku juga masih tetap hubungannya baik, tapi kan tetap yang menjalani hubungan aku. Jadi keluarga kedua belah pihak juga udah ngerti, kita udah sama-sama dewasa. Gampang move on nggak sih lu, Van? Iya, kalau dibilang gampang move on enggak juga, karena kan ini hubungannya juga serius gitu. Jadi harus benar-benar yang kayak ya udah ada jeda dulu lah gitu untuk hubungan yang selanjutnya. Untuk menghilangkan cerita yang kemarin, biasanya mengisi kesibukan lo apa sih? Apakah memang always ambil kerjaan yang banyak atau seperti apa sih untuk healing time buat? Kalau buat aku sih healing time-nya olahraga, terus ketemu sama teman-teman, ngobrol, tukar pikiran, itu aja sih palingnya. Ya sambil beribadah juga. Kayaknya lebih rohani ya, religius. Lebih religius. Sebenarnya enggak juga sih, sebelumnya juga tetap kayak pelayanan di gereja tetap berjalan. Cuman sekarang lebih lagi mendalami karena ya pasti di semua agama juga kalau hubungan pernikahan itu adalah hubungan yang sakral yang memang tidak bisa main-main, kita harus dipikirkan matang-matang. Jadi harus lebih banyak ngobrol sama yang sudah ahli sebelumnya. Tapi memang benar masih sama yang kemarin masih komunikasi masih baik atau gimana? Komunikasi masih baik, tapi kalau ngobrol tiap hari ya enggak juga gitu. Cuman ya kita masih tetap menjalin hubungan komunikasi ya aman-aman. Kalau boleh tahu, Bunten kenapa sih sementara kan sudah sampai mau ke jenjang pernikahan kemarin itu? Kalau spesifiknya kenapa aku nggak bisa kasih tahu. Cuman ya memang basically emang dia wanita yang baik. Jadi memang tapi bukan aku aja laki yang untuk nemenin hidupnya dia gitu. Karena ya pasti aku percaya nanti juga akan ada yang bisa nemenin dia, laki-laki yang nemenin dia, dan ada juga wanita yang nemenin aku. Tapi bukan aku dan dia gitu orang yang pasangan ini. Jadi mungkin aku akan menemukan dengan pasangan lain, dia pun akan menemukan dengan pasangan lain. Jadi ya terbukti dari orang tua yang memang sampai sekarang juga masih berhubungan baik sama dia, berarti dia adalah orang yang baik. Tapi bukan aku orangnya yang untuk menemani. Tapi memang belum sampai 100% ya persiapannya dulu. Kalau 100% belum. Kalau 100% dekat-dekat udah menikah. Ini kan 1 tahun lagi untuk menikah. Jadi kita ada planning ya. Udah ada beberapa hal yang memang udah disiapkan. Tapi ya kalau misalnya tidak jadi ya udah mau diapain. Sama teman-teman Smash juga jadi lagi aktif lagi, mungkin itu salah satu buat kalau sama teman-teman Space ini rezeki yang emang nggak dipikirin sebelumnya gitu. Bahkan kita nggak pernah kayak ada obrolan lagi untuk ini mau kayak gimana, cuman memang ya udah ini udah rezekinya kita berlima gitu. Kita dikasih kesempatan lagi untuk ambil job, dan ternyata dari satu job akhirnya melahirkan job-job berikutnya sampai tahun depan udah ada, alhamdulillah puji Tuhan gitu. Jadi memang ini rezeki kita berlima aja. Sekalian ya kita nostalgia lah sama anak-anak Smash yang lain ya, sama Smash juga. Nanti Smash akan posting keluar negeri atau tur-tur di Indonesia nggak sih? Kalau sementara ini masih di jadwalnya di dalam
Indonesia, tapi puji Tuhannya sekarang bisa nemuin Smash Blast di luar kota selain di Jakarta sama di Bandung. Kan basically kita domisili ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Sekarang udah mulai kita bisa keliling Indonesia lagi lah. Ada persiapan khusus nggak? Persiapan khususnya paling kita ingat-ingat lagi koreografi, terus karena kan kita udah lama juga hampir 2 tahun nggak pernah ketemu, kita latihan lagi, latihannya juga lumayan ekstra, terus harus jaga kesehatan, ingatin satu sama lain. Kemarin juga udah baru berjalan beberapa kota, udah ada beberapa yang tumbang, jadi kita harus saling support gitu, ingetin, jadi jangan terlalu capek di luar kegiatan kita Tapi jadi kerja. tambah semangat ya sih mungkin buat project-project baru lagi gitu. Pastinya tambah semangat karena terakhir kita bikin single pun juga kita energinya udah sama lagi, kita berlima udah kayak merasa waktu tahun 2010 keulang lagi di 2020, semangatnya kita udah berkobar-kobar lagi lah istilahnya, tapi kan ya keadaannya karena pandemi jadi harus terhenti juga, dan puji Tuhan alhamdulillah sekarang kita berlima juga lagi semangatnya lagi, meskipun belum ada omongan untuk mau keluarin single atau mau keluarin album, tapi kita lagi fokus untuk nostalgia lah sama fans-fans kita di luar kota Jakarta. Nah, lu ngerasa ini gak sih, Smash pada saat kembali lagi ke panggung kan dulu fans-fansnya lu tahu kan euforianya seperti apa. Sekarang kan mereka pasti sudah berumur, mungkin ada yang punya anak. Terus lu sempet kaget, aduh kok jadi gini gitu. Ya sebenarnya happy juga sih. Kadang-kadang ada yang bilang ya kak dulu aku nggak bisa nonton kakak, tapi sekarang udah punya penghasilan sendiri, aku udah bisa beli tiket sendiri. Terus sekarang juga suami suka nganter kalau kita ada kalau kakak ada perform gitu. Jadi happy aja karena konsisten gitu dari dulu Smash Blast tuh sampai sekarang ternyata masih tetap ngikutin kita. Apalagi kan dulu juga ada yang masih SD, sekarang kuliah, berarti zamannya mereka juga lagi happy gitu ngelihat konser-konser musik. Terus Ada konser Kalau konser tunggal Smash sendiri belum ada rencana. Cuman memang dalam waktu dekat ini sampai bulan Februari kita setiap weekend pasti ada jadwal keluar kota. euforia Smash Blast sendiri sekarang seperti apa? Maksudnya ya nge-DM lu apa gimana, mulai ayo dong kak Rapel ini kapan lagi? Kalau DM setiap hari juga Pak, mereka pasti masih aktif gitu. Cuman yang di luar ekspektasi ketika kita datang keluar kota ternyata mereka semangatnya masih sama gitu. Kita udah yang kayak ya mereka udah pada nikah, udah pada kerja kayaknya sibuk gitu. Tapi ternyata mereka sempetin untuk nyamperin kita atau nonton kita lah gitu. Masih rame, sangat rame banget. Kalau susah nggak sih membalikan mood lagi? Susah nggak membalikan mood lagi seperti 10 tahun yang lalu? Susah gampang ya, karena kan kita 5 kepala gitu. Tapi untungnya meskipun kita jauhan juga waktu masa pandemi, kita masih tetap suka ngobrol di grup chattingan gitu. Jadi memang kalau ada apa update. Jadi kita memang bersinergi lagi sekarang tuh nggak terlalu susah lah. Tapi ya mungkin ada jadwal masing-masing dan jadwal grup juga yang memang harus dikoordinasikan. Tapi so far aman. Kalau boleh tahu berapa lama persiapan untuk secara matang siap tampil lagi? Kemarin nggak terlalu lama sih, cuman butuh berapa ya, 1 bulan untuk kayak gimana nih guys, kita ada tawaran lagi untuk manggung, apakah siap atau tidak gitu. Kita meeting berlima, ternyata kita sepakat untuk siap. Dari situ juga ternyata mungkin ya itu dia tadi balik lagi ke rezeki kita ya. Jadi mungkin orang-orang juga merasakan energi kita tuh udah bener-bener sama lagi, jadi kita dipercaya lagi untuk misi di event-event. Ini salah satu kebangkitan boy-boyan lagi kali. Mudah-mudahan bisa rame lagi kayak zaman tahun 2011-2012 ya. Maksudnya musik boy band dan girl band juga nggak kalah dengan musik-musik lainnya di Indonesia. Jadi mudah-mudahan penikmat musik di Indonesia juga bisa support per boy band dan per girl band di Indonesia. Kalau boleh tahu nggak menyiapkan single kenapa? Atau belum ada lagu yang cocok? Pasti ditunggu kan sama Smash Blast ini. Apa nih keluar lagu baru? Betul, tapi kan sekarang kita jadinya lebih mengusung temanya kita nostalgia sama mereka. Jadi kita bawain lagu-lagu kita zaman dulu dan mereka juga happy. Dan ternyata selain kita bawain juga ternyata lagu kita yang cenat-cenut yang I Heart You itu sering dibawain sama musisi-musisi lain juga, dan ternyata itu sambutannya luar biasa. Mereka pada tahu gitu. Bahkan yang bukan Smash Blast pun tahu lagu itu. Jadi kita sekarang konsepnya kalau misalnya manggung kita mau nostalgiaan aja, ngajakin mereka untuk nyanyi bareng gitu.
Untuk formasi Smash sendiri sekarang ada perubahan atau ada penambahan? Sekarang nggak ada penambahan, cuma sekarang kita yang lagi berjalan cuma 5 orang. Siapa aja kalau boleh tahu? Yang sekarang ada 5 orang, ada aku, Rafael, Bisma, Diki, Reza sama Ilham. Dan Oke, siap. Terima kasih.